Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus Tuan Laut. Kali ini saya akan kembali memaparkan penelitian skripsi saya yang berjudul Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar serta Tantangan Mahasiswa Prodi Sejarah dan Sosiologi di Universitas Insan Budi Utomo Malang. Baik, kita lihat yang pertama, bab 1 pendahuluan latar belakang. Di Indonesia, perkembangan kurikulum sudah melalui perjalanan panjang. Tercatat perubahan tersebut sebanyak 14 kali. Pada zaman Presiden Soekarno atau zaman Orde Lama terjadi 3 kali perubahan kurikulum. Kemudian pada zaman Presiden Soeharto atau zaman Orde Baru terjadi 6 kali perubahan kurikulum. Dan selanjutnya itu setelah zaman Orde Baru selesai, mulainya masa reformasi terjadi 5 kali perubahan kurikulum. Hingga pada tahun 2020 kita kenal yang namanya Merdeka Belajar. Nah, dari setiap perubahan itu tentu memiliki banyak tantangan yang perlu dihadapi, karena di situ akan memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pembelajaran. Nah, dari situ peneliti tertarik kira-kira penerapan kurikulum Merdeka Belajar itu dilakukan dalam proses pembelajaran serta tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa pendidikan sejarah dan sosiologi dalam pembelajaran di Universitas Insan Budi Utomo Malang. Kemudian kita lihat rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan kurikulum Merdeka Belajar pada program studi pendidikan sejarah dan sosiologi dalam pembelajaran di Universitas Insan Budi Utomo Malang. Kemudian yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran di Universitas Insan Budi Utomo Malang, dan kemudian bagaimana dampak penerapan kurikulum Merdeka tersebut terhadap mahasiswa dalam pembelajaran di Universitas Insan Budi Utomo Malang. Kemudian tujuan apa? Yang pertama, untuk mengetahui penerapan kurikulum Merdeka Belajar serta untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa. Kemudian yang terakhir itu untuk mengetahui dampak penerapan kurikulum tersebut di Universitas Insan Budi Utomo Malang. Kemudian manfaat. Nah, manfaat di sini yang pertama kita lihat bagi penulis bahwa skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Universitas Insan Budi Utomo Malang, dan bagi kampus untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap kampus bahwa peneliti telah membuktikan penerapan kurikulum Merdeka Belajar serta tantangan yang dihadapi dan cara mengatasi tantangan tersebut serta dampaknya terhadap mahasiswa. Kemudian bagi masyarakat dapat dijadikan referensi baru untuk membantu penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul yang diangkat serta menambah pengetahuan bagi pembaca. Bab 2, kajian pustaka. Kajian pustaka secara etimologis itu terlihat kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu karir yang berarti pelari dan curare yang diartikan sebagai tempat berpacu. Selain itu, kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, di mana dapat diartikan sebagai jarak. Kurikulum Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih jalur pendidikan dan pengembangan diri yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Dalam program kurikulum Merdeka Belajar itu
terdapat beberapa program yang diterapkan di Universitas Insan Budi Utama Malang. Itu yang pertama, pembelajaran berbasis kurikulum merdeka, kemudian ada program pertukaran mahasiswa, kemudian ada juga yang namanya program kampus mengajar, dan ada juga program magang bersertifikat, dan ada juga studi independen, ada kewirausahaan, ada penelitian, ada proyek kemanusiaan. Kemudian selanjutnya kita lihat metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara ilmiah, mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan situasi maupun suatu keadaan. Jadi peneliti bermaksud untuk berusaha menggali informasi terkait penerapan kurikulum Merdeka Belajar serta tantangan mahasiswa prodi sejarah dan sosiologi dalam pembelajaran di Universitas Insan Budi Utama Malang. Kemudian lokasi penelitian itu dilakukan di kampus Universitas Insan Budi Utama Malang di Jalan Citandui 46 Belimbing, Kota Malang, Kampus C, serta waktu penelitian yang dilakukan pada bulan April sampai Juni 2024. Mengapa peneliti melakukan penelitian di Universitas Insan Budi Utama Malang? Karena sesuai data penerapan kurikulum Merdeka Belajar adalah salah satu program pertukaran mahasiswa tertinggi di Jawa Timur, yaitu 403, dan pada tahun 2024 dan nomor 3 nasional. Di samping itu juga ada 43 kelas kolaborasi praktisi mengajar serta 89 mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar angkatan 7. Kemudian kita lihat sumber informan. Penelitian yang dilakukan yaitu dengan mewawancari secara langsung informan yang dianggap mengetahui informasi atau masalah yang dikaji secara mendalam. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini menggunakan random sampling. Random sampling itu adalah teknik pengambilan sampel semua individu atau populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Kemudian ada purposive sampling. Purposive sampling cara mengambil data yaitu cara pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan. Dan kemudian juga teknik observasi, yaitu teknik pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena dan masalah-masalah yang diteliti. Selanjutnya kita lihat pembahasan penerapan kurikulum Merdeka Belajar prodi sejarah dan sosiologi di Universitas Insan Budi Utama Malang. Yang pertama, kuliah praktisi merupakan salah satu program pada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kuliah praktisi merupakan salah satu program kurikulum Merdeka Belajar yang dapat memberikan dampak positif kepada mahasiswa seperti peningkatan kemampuan berkomunikasi, berbagai pengetahuan dari praktisi yang dimana biasanya praktisi mengajar sesuai dengan bidang yang mereka miliki. Kemudian ada pertukaran mahasiswa, merupakan salah satu bagian pembelajaran dalam program Merdeka Belajar yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan pengalaman belajar di universitas lain yang bertujuan untuk membentuk sikap mahasiswa, mengetahui keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian ada kampus mengajar, merupakan bagian program
MBKM yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Kemudian ada magang bersertifikat, salah satu bentuk kegiatan pelajar mempunyai angka capaian tinggi semenjak program MBKM diluncurkan. Program ini bermanfaat memberikan pengalaman kompetensi industri bagi mahasiswa serta memberikan pembelajaran awal mengenai dunia kerja. Kemudian kita lihat tantangan dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar pada mahasiswa Prodi Sejarah dan Sosiologi di Universitas Hasanuddin Malang. Secara umum, tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar seperti yang diterapkan di Universitas Hasanuddin yaitu program mengajar para mahasiswa magang bersertifikat masing-masing tentunya memiliki tantangan tersendiri. Seperti kita ketahui bahwa ada beberapa tantangan dalam penerapan kurikulum Merdeka, yaitu pemahaman yang mendalam tentang konsep pendidikan berbasis kompetensi dan pengembangan metode belajar yang inovatif, penyediaan sumber daya yang memadai, serta keterlibatan aktif semua pihak dalam proses penerapan kurikulum Merdeka tersebut. Selain itu juga diperlukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian kurikulum Merdeka dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Kemudian kita lihat dampak penerapan kurikulum Merdeka. Kita lihat dampak penerapan kurikulum Merdeka Belajar Prodi Sejarah dan Sosiologi di Universitas Hasanuddin Malang. Penerapan kurikulum Merdeka juga dapat memberi berbagai dampak, di antara lain kreativitas siswa karena memberikan ruang lebih untuk mengeksplorasi dan inovasi, peningkatan keterampilan yang lebih baik sesuai kebutuhan pasar, serta meningkatkan kemandirian dan keberanian bagi siswa. Kemudian kita lihat penutup kesimpulan, penerapan kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia telah menjadi tongkat penting dalam sistem pendidikan tinggi. Kurikulum ini menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel di mana mahasiswa memiliki peran aktif pembelajaran mereka. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar merupakan respon terhadap dinamika perubahan global, tuntutan kompetensi yang berkembang, serta peningkatan akses terhadap pendidikan. Kemudian saran, kurikulum Merdeka Belajar terus dikembangkan karena menurut saya bagus memiliki dampak positif kepada mahasiswa, terutama mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi di Universitas Hasanuddin Malang. Kemudian bagi pemangku kebijakan, kurikulum agar segala bentuk subsidi atau sumbangan harus diprioritaskan untuk kepentingan mahasiswa seperti beasiswa, agar mahasiswa juga bisa merasakan dampaknya dalam hal ini bantuan subsidi. Mungkin cukup sekian pemaparan penelitian skripsi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.